fasilitator, kemudian Ibu PP dan rekan guru hebat yaitu terutama CGP Angkatan 7. Nah, saya sekarang berada di sekolah madrasah alias swasta di Kecamatan Pemenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Amir Husin, SAG, yang sekarang ini berada di dekat saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah nih Pak, sehat. Ya, Nah, oke. masih segar-bugar Pak ya, masih semangat ya Pak ya. Pagi, masih Iya. pagi ini kan? Iya, kebetulan hari ini ujian ya Pak ya, lagi Iya, ujian ya Pak ya. semester. Ujian semester seperti itu. Begini nih Pak, maksud saya ke sini nih Pak, saya ingin menanyakan Bapak nih Pak sebagai Bapak Kepala Sekolah yang ada di Madrasah Aliyah Pemenuhan ini Pak. Ya. Khususnya di sekolah lingkungan kita ini Yayasan Darmijat ini nih Pak. Boleh kira-kira nih Pak? Bisa, enggak apa-apa. Sebelumnya Pak, kalau boleh saya tahu, udah berapa lama nih Bapak sebagai kepala sekolah nih Pak? Jadi kepala madrasah sudah lama, itu sejak tahun 2005. Oh, udah lama Pak ya? Sekarang. Oh, udah termasuk lama juga berarti Pak ya? Berarti selama Bapak menjadi kepala sekolah nih tentunya pernah nggak Bapak mengalami dilema nih Pak? Terutama dilema etika ataupun rujukan moral nih Pak selama Bapak menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini nih Pak? Kalau untuk hal itu, saya kira ada saja. Karena selama ini kita bertugas di sini tentu permasalahan-permasalahan banyak yang kita hadapi. Cuman ketika kita melihat apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral, maka pada saat inilah akan kita terangkan bagaimana caranya. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi selama ini nih Pak, dalam rujukan moral itu Pak ataupun dilema etika Bapak itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Tentu kita kalau melihat kepada sebuah kasus, Ya. itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu saja ataupun kita langsung menerima begitu saja. Tentu kita harus mengidentifikasi. Mungkin salah satunya kita harus kumpulkan fakta-fakta. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam hal itu. Kemudian nanti setelah itu baru kita lihat mana yang itu masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan. Berarti seperti itu Pak ya. Jadi selama ini nih Pak dalam kasus itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan nih Pak di sekolah Bapak nih, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak yang sama, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentu kalau dia nanti berkaitan dengan dilema etika, tentu kita akan melihat walaupun kedua-dua keputusan mungkin sama sama kepentingannya, hanya saja kita harus melihat mana yang lebih bagus kita ambil. Kalaulah seandainya yang satu ini lebih bagus, berarti kita ngambil pada yang satu ini. Karena kedua-duanya itu kalau secara tidak bisa kita pilih, tapi kita harus memilih, maka kita mencari mana yang lebih besar manfaatnya, sehingga sama Pak ya? Iya, sehingga itulah yang kita ambil nanti. Seperti itu Pak ya. Jadi Pak dalam pengambilan yang Bapak katakan tadi itu, bagaimana langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya tentu secara manusia kita akan merenung dulu, dalam arti berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian mungkin kita akan mendiskusikan dengan teman-teman yang bisa kita ambil pendapatnya untuk mengambil sebuah keputusan. Setelah itu, barulah kita ambil sebuah keputusan nanti. Seperti itu Pak ya. Kemudian dalam keputusan yang Bapak ambil itu Pak, hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Jadi dari berbagai permasalahan yang ada itu dengan teman-teman, kita akan berkonsultasi untuk mengambil sebuah keputusan itu, yaitu dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman
ataupun mendiskusikannya teman-teman yang kita ceritakan jika seandainya Bapak sudah pernah mengalami seperti ini, mana yang Bapak ambil sebuah keputusan. Jadi tentu kita berdiskusi dengan teman-teman yang ada. Seperti itu Pak ya. Jadi dalam Bapak ngambil keputusan tadi itu berdiskusi dengan teman-teman, seperti itu Pak ya salah satunya. Jadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut nih Pak? Ya tentu jika hal ini yang terjadi, yang menjadi tantangan bagi saya adalah jika ada permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam artian saya khawatir seakan-akan nantinya keputusan saya menunjukkan keberpihakan kepada salah seorangnya, yang mana kalau salah-salah nanti mengambil sebuah keputusan ini ada yang dirugikan, kemudian diuntungkanlah pula yang satu ini. Jadi hal yang seperti itulah yang sulit sekali sebenarnya. Namun karena kita harus mengambil satu kebijakan, jadi berarti kebijakan itulah kita lihat nanti mana yang lebih besar mudaratnya, mana pula yang lebih besar manfaatnya. Tentu kita mengambil yang lebih manfaatnya. Begitu Pak ya. Kemudian nih Pak, dalam Bapak tadi memilih antara dua tadi, mana yang lebih besar nih Pak ya, mana yang lebih murah. Tapi sebelum itu Pak kan, apakah Bapak nih memiliki sebuah tata kala nih Pak atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus nih Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan berupa prosedur misalnya seperti itu gitu? Tentu kalau seandainya itu harus secara spontan, tentu kita akan selesaikan secepatnya, karena kalau kita biarkan begitu nanti akan melebar dia. Tapi kalau seandainya masih bisa lagi tenggang waktu, tentu kita melakukan, ya kita berpikir dahulu, mengidentifikasi hal-hal, mungkin fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi, kita pelajari dahulu. Kemudian mengapa hal itu terjadi, kemudian bagaimana seharusnya, kemudian apakah kita apakah bisa kita perbaiki atau tidak, sehingga nanti setelah kita berpikir ataupun mengkaji masalah-masalah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, tidak salah kita lagi, karena memang sudah kita pikirkan, sudah kita renungi, dan sudah kita kaji fakta-fakta yang terjadi. Kecuali kalau memang harus permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga, tentu kita lebih cepat lagi untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu Pak ya, oke Pak. Berarti Pak, adakah Pak ini dalam Bapak tadi yang Bapak katakan tadi itu, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa saja selama ini Bapak untuk mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak pada dilema etika ini Pak? Tentu kalau ini kan kita ada beberapa orang, mungkin ini ada wakil-wakil. Kemudian mungkin kita juga bisa meminta bantu kepada, karena kita ada atasan, mungkin yayasan. Kemudian juga ada pula kalau dari segi pemerintahnya, madrasah ini kan di bawah naungan Kasih Pendidikan. Kalau seandainya terjadi itu, berarti kita akan berkompromi dengan mereka, minta pendapat dengan mereka. Yang paling dekat itu adalah dengan yayasan biasanya. Kalau ada sesuatu hal, tentu kita membicarakan dengan yayasan. Itu kalau yang sifatnya fatal atau yang tidak bisa menyelesaikan sendiri Pak Iya, ya? iya. Kalau masih bisa kita selesaikan sendiri, ya untuk apa melibatkan orang kan? Nah. Oke. Bagus sekali Pak ya, menurut saya Pak, wawancara kita ini dapat menjadikan suatu pembelajaran ini Pak bagi saya nih Pak. Mana tahu nanti kemudian hari saya menjadi seorang pemimpin nih Pak. Iya. Jadi saya juga bisa belajar dari Bapak masalah kebijakan-kebijakan Bapak di sekolah ini dalam mengambil keputusan ini Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kemudian Pak, saya mohon maaf jika mengganggu daripada kegiatan Bapak hari ini. Iya. Ini karena saya kebetulan mau mengawasi hujan lagi nih Pak. Saya mohon pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator, kemudian Ibu pengajar praktik, beserta Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, saya Ernita Ningsi SPD. Saya berasal dari SMP Islam Kepenuhan, yang mana di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Sebagai tugas saya demonstrasi kontekstual, yaitu pada modul 31. Baiklah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah berada di ruangannya. Jadi mari Bapak Ibu saksikan bersama-sama. Assalamualaikum.
Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Duduk. Makasih Pak. Inilah maksud tujuan saya datang ke sini nih Pak. Masalah modul 31 ini menyangkut tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu Pak. Minta bantuan, ada perlu yang saya bantu kan? Iya Pak. Jadi kebetulan kan Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah di sini Pak. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pemimpin sekolah dalam pengambilan keputusan Pak yang berbasis nilai-nilai kebajikan nih Pak. Iya. Bolehkah Pak kira-kira Pak? Bisa insya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Bisa yang jawab nanti dijawab. Iya Bisa Pak. bisa diberikan bantuannya. Iya Pak. Begini nih Pak. Tapi mohon maaf nih Pak ya, ini karena menyangkut masalah tugas, jadi saya melakukan pertanyaan ini Pak sesuai dengan panduan yang ada di LMS ya Pak ya. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini Pak, mungkin pernah ya Pak yang mengalami dilema-dilema ya Pak ya, kira-kira Pak ya? Kalau dilema masalah kan? Iya Pak. Baik. Selama jadi kepala sekolah. Saya uraikan ada masalah yang ada di sekolah kita ini. Ya. Yang sudah sampai yang pertama dua masalah nanti saya uraikan. Iya Pak. Yang pertama masalah dana BOS Iya. yang dimana ada salah seorang dari tim pengaman sekolah kita ini datang kepada saya, dia meminta dan bagian menanyakan bagaimana dana BOS untuk kami Iya. dari pengaman. Apa pula sudah Dari dia security ya gitu Pak ya maksudnya ya? Oke, seperti iya ya. dia menjelaskan sehingga kepada saya kalau dari emas itu sudah terima kami. Ada sekolah lain kami terima, di sekolah lain sudah terima, tapi dampaknya dari Bapak belum. Padahal dari Bapak ada sudah 1 tahun ini belum kami menerima. Saya biarkan aja dia berbicara. Terus dia menguraikan, dia mengatakan apakah kita itu tidak lagi untuk ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, dia mengatakan ya kalau nantinya ada masalah dari SMP, kami tidak tanggung jawab. Contoh ada keluar masuk umpamanya anak-anak SMP, dia keluar lah, masuk lah. Ya pokoknya kami tanya, kata saya security, tim apa namanya itu kelompok. Security Pak. Iya ya. Jadi lama berbicara masalah sampai kepada pengaman sekolah. Ada umpamanya kita membuat acara seperti perpisahan, itu perlu pengamanan. Besok kalau tidak ada lagi itu kerjasama, tentu kami tidak apalagi melihat itu. Padahal sekali sampai dia banyaknya SMP masuk orang sini, tergantung kami karena kami orang disiplin. Sampai sekarang ternyata kami tidak dapat. Dan itulah kesimpulan ya. Banyak lagi. Berarti itu dilema bagi Bapak ya Pak ya. Jadi saya jawab, satu gini biarlah saya jawab nanti. Jadi jawab saya kepada dia, kalau Bapak menanyakan dana BOS kepada saya, dana BOS itu sudah ada ketentuan. Kalau masalah tidak sama dengan sekolah lain, SD, SMP, itu memang sebenarnya sama. Tapi kalau orang tua dari Bapak itu mungkin nilai acara. Kami juga menjadi acara. Tapi secara garis besar dana BOS tidak ada untuk sampah. Terus saya jelaskan kepada dia. Karena besok orang bertanya sama Bapak, saya tidak ada masalah BOS dari SMP di mana tidak ada. Seperti itu Pak ya. Berarti itu juga bagi dilema bagi kita juga ya Pak ya. Iya. Jadi Pak dalam menanggapi kasus-kasus masih panjang ada lagi masalah
pengamanan terhadap sekolah sebenarnya Bapak salah. Kenapa salah Pak? Masalah pengamanan di sekolah Bapak SK Bapak dari yayasan, bukan dari SMP. Kalau SMP itu punya yayasan, wajib Bapak memberi keamanan dari SMP. Tapi kalau SK Bapak dari SMP, Bapak tidak wajib memberi keamanan dari SMP. Seperti itu Pak ya. Berarti itu kan dilema lah pokok sekarang ini Pak ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana Pak selama ini Pak Bapak menanggapi kasus-kasus tersebut nih Pak? Misalnya dalam menjalankan keputusan di sekolah Bapak Pak, dalam kasus yang tadi itu Pak, menurut Bapak nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan Pak gitu dalam kasus tadi itu? Salah satu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang saya ambil dalam membuat keputusan terhadap masalah yang terjadi, Iya. yang telah disampaikan tadi. Yang pertama masalah itu yang saya ambil itu saya ajak kerjasama bersama majelis guru. Saya bicarakan kepada majelis guru itu apa yang telah disampaikan oleh sekuritas tersebut saya sampaikan. Ya ternyata dalam hal ini ya memang keputusan dari atasan dalam pos itu peraturan memang tidak ada. Tapi kalau ada bisa ada yang kita bisa mengurangi daripada gaji honor dari seperti orang yang sudah ada nomor UMTK ya, dikurang dari situ untuk diambil ke seperti sama panggil guru-guru disuarakan itu satu ya yang ada bisa diambil untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak, dalam kasus tersebut Pak, apa saja Pak ini yang merupakan tantangan Bapak nih Pak dalam mengambil keputusan pada kasus tadi ini Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan ya tentu ada. Yang pertama tantangan bagi saya untuk mengambil keputusan tersebut. Yang jelas nanti kan ada dikasih data orang ya honor orang itu dari sini ada. Jadi tentu dia tetap meminta ya supaya dia minta ada ya dengan ada usulan-usulan dia ya seperti tadi dia mengancam atau bagaimana mengatakan dia tidak ada bisa lagi untuk memberi keamanan terhadap sekolah kita ini. Itu apa yang tantangannya Pak ya berarti yang namanya itu kalau bisa kita kerjasama tetap ada jalan keluarnya. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Kemudian ini Pak, dalam kasus tersebut tadi Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus dilema etika tadi Pak? Yang jelas untuk memudahkan yang membantu tentu kawan terutama bendahara yang untuk wakil kepala itu wakil kepala sekolah itu yang pertama untuk membantu ya untuk menyelesaikan dalam dilema tadi Pak ya, mendampingi daripada masalah tersebut. Berarti adanya kerjasama antara bendahara ya kepala sekolah kita semua lah yang terlingkup pada sekolah sekolah guru karyawan ya yang ada di SMP itu perlu kita akan bersama bersatuan. Oke Pak ya, berarti kemudian nih dalam pengambilan tadi Pak, pengambilan keputusan tadi Pak, terutama pada kasus-kasus tadi nih Pak, kan ada dua kepentingan yang sama nih Pak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu Pak? Dalam menjalankan keputusan. Iya, dia ada sama-sama benar. Nanti yang tadi security tadi meminta gitu juga. Kemudian dari dana kita seperti itu juga. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Dalam mengambil keputusan, bagi saya mengambil keputusan yang pertama itu adalah ya karena itu sudah saya sampaikan hak di situ tidak ada, tapi harus ada.
itu saya mengambil keputusan yang memutuskan di dalam masalah itu ya tentu ada hak otonomi dari keputusan sendiri. Karena keputusan otonomi itu tentu kepala yang memutuskan sendiri, tapi tidak dengan syarat tidak melenceng daripada aturan. Kemudian dari musyawarah mungkin bisa jadi Pak ya. Pertama musyawarah, Iya. yang kedua apa yang tercantum di dalam peraturan. Begitu Pak ya. Di samping memutuskan itu. Oke, terima kasih Pak. Ini setiap sebagai pemimpin pasti punya dilema nih Pak ya. Ada. Tidak ada yang tidak punya dilema Itu nih ada, Pak tiap ya. hari ada masalah. Iya, seperti itu Pak. Jadi Mungkin. terima kasih Pak atas masukannya Pak ataupun hasil wawancara kita ini Pak, bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bagi saya nih Pak sebagai wakil kepala sekolah Bapak kan. Jadi dalam pengambilan keputusan nanti ini harus berpihak kepada dilema etika ya Pak ya, kemudian dengan hasil musyawarah seperti itu ya Pak ya. Ya pasti itu pasti sudah kalau sudah namanya hasil musyawarah berarti sudah sama-sama berpikir bersama-sama Pak ya untuk mencari jalan keluarnya. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak, mohon maaf mengganggu Pak. Baik Pak, saya mau pamit dulu nih Pak, nanti mau ada ngawas ujian nih Pak, jam terakhir Pak. Terima kasih Pak ya.